بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa selalu mengucapkan syukur datang ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia yang kita rasakan bersama-sama, terutama nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan kita dihidupkan dan dimatikan dalam keadaan iman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, di antara sunnah yang wajib dan kita usahakan untuk kita jaga adalah kalau berangkat ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan sholat, kita sudah punya bekal wudhu di tempat tinggal kita masing-masing. Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau mendirikan satu masjid namanya Masjid Quba, masjid yang pertama kali beliau bangun. Beliau memotivasi kepada para sahabat dengan dawuhnya, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fasolar ataini fakana ajruhu umratin. Barang siapa yang dia itu sudah berwudu di tempat tinggalnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba minimal melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala umroh. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita ini punya bekal wudu sebelum kita berangkat ke masjid. Nah, bagaimana kita yang di sini? Dalam hadis sahih muttafaqun alaih juga disebutkan, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang dia berwudu dengan sebaik-baik wudu, summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Ya, dari tempat tinggal sudah berwudu, kemudian dia berjalan datang ke masjid. La yanhazu ila sholah, tidaklah dia berangkat ke masjid untuk melangkahkan kakinya kecuali untuk sholat. La yuridu ila sholah, tidaklah dia inginkan kecuali untuk sholat. Ya, jam 5 berangkat dari tempat tinggalnya, ditanya, yang di Kang, yang masjid, lapok sholat, padahal masih jam 5. Ya. Yang di Mbak, yang masjid, lapok, nyangkruk ngerumpi, nah enggak, ya. Jadi la yuridu ila sholat, tidaklah dia inginkan berangkat ke masjid kecuali untuk sholat. Illa, kecuali kulu khutwatin masaitaha rufi'alaha darajah, kecuali setiap langkah kaki yang dia gerakkan menuju ke masjid itu Allah angkat derajatnya. Yang pertama, wa khutta biha khoti'atahu, dan setiap langkah kakinya itu menghapuskan dosa-dosanya. Oh subhanallah, berangkat dari tempat tinggal ke masjid sudah punya bekal wudhu, dapat 2 keistimewaan. Allah angkat derajatnya setiap langkah kakinya, dan yang kedua Allah akan hapus dosa-dosanya setiap langkah kakinya. Semakin jauh dia melangkah, semakin banyak kesempatan yang dia peroleh. Summa dakhalal masjidah, kemudian dia masuk ke masjid. Fasollah, kemudian dia sholat, misalkan tahiyatul masjid. Fakal malaikat yusholluna alaihim, maka ketika itu malaikat akan berselawat kepada dia, mendoakan dia dengan 3 macam doa. Subhanallah jamaah, malaikat makhluk yang sangat dekat kepada Allah itu mendoakan kita di sini dengan 3 doa. Apa doanya? Allahumma gfirlahu, Gusti Allah ampunilah dosa-dosanya.
Allah marhamhu, Gusti Allah sayangilah dia, rahmatilah dia, wadub alaih, dan terimalah taubatnya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita berangkat ke masjid, biasakan sudah berwudu di tempat tinggal kita masing-masing. Kalau batal bagaimana? Batal ya wudu di masjid, jangan balik mole. Wah, balik mole mana ya, gak balik mana ya, gak apa-apa ya, kalau batal ya wudu di masjid. Nah, jamaah rahimakumullah. Baik. Hari ini kita akan ngaji ya salah satu materi di dalam kitab Al-Fawaidnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat luas kasih sayangnya. Rahmatnya sangat luas. Makanya kemudian sekelam apapun masa lalu kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka itu telah melampaui batas terhadap diri mereka masing-masing. La taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau itu berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya semuanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi sudah jelas bahwasanya rahmat Allah sangat luas sekali. Dan di hadis qudsi disebutkan bahwa rahmat Allah itu melampaui murkanya. Kata Allah, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mendahului murkaku. Muttafaqun alaih. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan kita pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik, Allah itu maha penyayang, mencintai kita sekalian. Bahkan cintanya Allah itu ya, melampaui batas akal sehat kita. Dalam satu kesempatan setelah peperangan, Rasulullah menawan orang-orang kafir dalam sebuah tawanan, baik laki maupun perempuan. Nah, tiba-tiba di antara tawanan itu ada seorang bayi kecil yang menangis. Kemudian bayi ini pun bertemu dengan ibunya, dan ibunya bahagia ketemu dengan bayinya itu. Kemudian bayinya dipeluk dan ditimang, disusui. Rasul pun tersenyum memandang itu, dan beliau memanggil para sahabat untuk bersama-sama menyaksikan kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Ara'aita tilka ummah torihatan biwaladiha. Bagaimana pendapat kamu wahai sahabatku? Mungkin apa tidak kalau ibu itu tiba-tiba melempar anaknya, menyakiti anaknya, memukul anaknya? Sahabat mengatakan, ya enggak mungkin Rasulullah, fa innaha hubban sadidan. Enggak mungkin, karena ibu itu sangat mencintai anaknya, enggak mungkin dia menyakiti. Ya. Maka kata Rasul, wallahi, demi Allah, innallaha la arhamu bi abdihi. Ya. Demi Allah, Allah itu sangat mencintai hambanya melebihi cintanya ibu itu kepada sang bayi itu. Dia Allah itu mencintai hambanya melebihi cintanya ibu itu kepada sang bayi itu. Nah, tadi jamaah, Allah itu mencintai kita sekalian. Maka jangan khawatir, rahmat Allah itu luas. Namun demikian, ada beberapa kendala yang menjadi penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah luas, tapi Allah sedikit menunda karena ada penghalang yang memungkinkan rahmat itu sampai kepada kita sebagai hambanya. Dan penghalang itu tuh sangat sederhana sekali jamaah rahimakumullah. Hanya kadang-kadang kita ini seringkali mengabaikannya. Apa saja itu? Yang pertama ya, yaitu hajrul aqarib. Ya. Apa? Hajrul aqarib, gak wawuh ambek kerabatnya. Itu penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jamaah. Ya. Hati-hati. Ya, saya
ada sebuah kisah menarik tentang Hajjul Aqarib. Sebelumnya ada sebuah hadis Nabi menyebutkan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan bisa masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ada satu kebiasaan yang Rasulullah itu tidak pernah tinggalkan. Rasul senang dengan kebiasaan ini, sehingga Aisyah berkomentar, karena Rasulullah SAW yataharras saumal isnil khamis. Rasulullah itu terbiasa sudah puasa Senin dan Kamis. Ini kebiasaan yang Rasul tidak pernah tinggalkan, puasa Senin dan Kamis. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok mencintai dengan puasa Senin dan Kamis? Beliau bersabda, karena sesungguhnya inna a'mala bani adamah, sesungguhnya amalnya anak Adam itu tu'radu ila rabbi, itu dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaum isnil khamis, setiap hari Senin dan Kamis. Dan aku senang ketika itu dikumpulkan, aku sedang berpuasa. Fa innallaha yaghfiru dzunuba abdi, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Terus setiap Senin dan Kamis ada dua kejadian penting. Yang pertama, Allah ampuni dosa-dosa hambanya. Yang kedua, setiap catatan amal kita itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, illa rajulani wa kana bainama sahna, kata beliau, kecuali kalau ada dua orang yang di antara mereka itu sedang sahna, gak wawuh. Ya, apa? Gak wawuh itu bahasa Jawa ini apa? Jotaan, ya, jotaan, ya, satru. Nah, satru itu gak wawuh, ya, gak wawuh itu satru. Ya, sahna, ada kebencian, sesuatu yang mengganjal. Ini rahmat Allah gak bisa turun. Apa kata Allah? Angdiru hatta yastoliha, angdiru hatta yastoliha, angdiru hatta yastoliha. Tunda dulu rahmatku sampai mereka itu berbaik kembali. Tunda dulu ampunanku sampai mereka itu berbaik kembali. Tunda dulu rahmatku sampai mereka itu berbaik kembali. Dan setiap rahimakumullah ini. Jadi kalau kita ini gak wawo, jotaan, satu dengan teman kita, itu menjadi penggalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman sama rahimakumullah. Jadi hati-hati, kita jangan sampai menjadi orang yang qati'ur rahim, yang memutus silaturahim. Jangan sampai. Ya. Ada kisah menarik. Ini di dalam kitab Al-Kabair. Imam Az-Zahabi menceritakan, wa hukiya an rajulan minal agniya khatta ila Baitullahil Haram. Ada seorang kaya raya sedang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Falamma wasala Makkah auda'a min malihi alfa dinarin ila rajulin kana mausuman bil amanah. Ketika dia sampai ke Mekah, ya, dia menitipkan barangnya, uangnya, ya, 1000 dinar kepada seorang laki-laki yang dia sangat terkenal kejujurannya, amanah, ya, sangat terkenal dia, dan dia sangat baik. Kemudian orang kaya ini melaksanakan wukuf di Arafah. Dia berangkat ke Arafah melaksanakan wukuf. Falamma waqafa bi Arafat raja'a ila Makkah. Kemudian setelah selesai wukuf di Arafah, dia balik ke Mekah. Menemui laki-laki yang tadi dititipi uang, ternyata wajada rajula qad mata. Ternyata laki-laki yang dititipi uang itu telah meninggal dunia. Loh, mati ternyata. Ya. Fasa'alahu an malihi ila ahli. Maka dia pun bertanya pada keluarganya tentang uang yang dulu dia pernah titipkan ke fulan ini. Lam yakun lahum bihi ilmun. Tidak satu pun keluarganya yang mengetahui tentang hal tersebut. Mboten ngertos dah. Gak ngerti urusan ini. Waduh, gimana ini? Uang 1000 dinar dititipkan pada orang yang dia terkenal baik dan jujur. Maka kemudian orang kaya ini fa'ata ulama Makkah. Maka dia pun mendatangi seorang ulama Mekah dan dia mengkhabarkan, menceritakan tentang kejadian. Saya ini titip uang kepada si fulan, dia ini jujur, ya ternyata dia meninggal dunia.
dan keluarganya nggak tahu uangnya taruh di mana. Maka ulama mengatakan, ya, faqalu, para ulama ini mengatakan, iza kunta nisful lail, kalau kamu di sepertiga akhir malam, fa'ati Zamzam, maka datanglah sumur Zamzam. Wangdur fiha, lihatlah di sumur Zamzam itu. Wa nadiya fulan bismi, kemudian panggillah nama fulan tadi dengan namanya itu. Fa in kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk ahlil jannah, maka dia pasti akan menjawab panggilan itu. Ya, maka setelah dia qiyamul lail, dia datang ke sumur Zamzam. Bukan jawaban sama sekali, nggak ada satu pun yang menjawab. Besoknya dia datang lagi kepada ulama tadi itu. Ya, kalau dia nggak menjawab, berarti dia termasuk ahlun nar, ya, katanya. Kalau gitu, kamu ke Yaman, ada sebuah sumur namanya Barhud, pergilah kamu ke Yaman, ke sumur Barhud. Maka dia pergi ke Yaman, ke sumur Barhud, dipanggil namanya, ternyata bisa menjawab, ya fulan, dia menjawab. Nah, kemudian di manakah uang yang saya titipkan kepada Anda? Di tempat ini dan tempat itu. Kemudian dia bertanya, ya fulan, ya, maladzi anjalaka hauna, apa yang menyebabkan engkau itu di tempat ini? Wa kunna nadzunnu bikal khair, kami ini semuanya menganggap engkau itu orang baik, orang yang amanah, orang soleh, tapi kenapa engkau ditempatkan di tempat ini? Apa jawab si fulan ini? Kanali ukhtun fakirah, saya ini punya saudara yang miskin, ya. Hajartuha wa kuntu lahu akhtu alaiha, aku menjauhinya, tidak pernah silaturahim, ya, aku membencinya. Nah, jamaah, terus rahmat Allah itu hilang, tertunda gara-gara apa? Ya, menjauhi kerabatnya dan sebagainya. Maka dari itu, ini penyebab yang pertama, rahmat Allah itu akan tertunda karena hajrul aqarib, yaitu apa? Satru dengan kerabat. Makanya ayo yang punya teman, yang punya kerabat, jangan sampai satru. Kalau kita dijelekin, sudahlah, tetap yang baik-baik aja, ya, tetap silaturahim. Rasul mengatakan, laisal wasil bil mukafi, bukanlah menyambung itu dengan saling anjang sana, tetapi walakinal wasil antasilu man qata'aka, yang disambut dengan menyambung itu adalah engkau menyambung yang terputus komunikasinya, terputus, yang nggak pernah datang ngaji, diparani, disilaturahimi gitu, ya, jangan saling anjang sana, ya, tapi yang paling penting adalah menyambung yang terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang menyebabkan orang itu tertunda dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-idza'u bi auliyaillah, ya, menyakiti, ngelarakno wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jenengan ini wali-wali Allah ini, ya. Jadi semua kita adalah aulia Allah. Jadi kalau kita ini menyakiti saudara sama muslim, ya, itu ternyata berbahaya, rahmat Allah bisa tertunda. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, man azali waliyan faqad azantu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, ya, sapa sing membenci waliku, maka sungguh telah aku nyatakan peperangan. Nah, itu. Siapa sih wali itu? Ya. Dua imam besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, illam yakun ulama'u awliyaullah falaysa lillahi waliyun. Kalau seandainya para ulama-ulama itu bukan wali Allah, maka sudah dapat dipastikan Allah tidak punya wali. Nah, terus waliullah adalah para ulama Allah Subhanahu wa taala. Siapa ulama itu? Ya, para penuntut ilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati kalau kita ini menyakiti ulama, ya, menyakiti para pencari ilmu, menyakiti para penghafal Al-Quran misalkan,
menyakiti orang yang datang berangkat golek ilmu, ya, dikuyo-kuyo, difitnah, apalagi dituduh macam-macam. Subhanallah, itu akan Allah berikan peringatan kontan dalam kehidupannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abul Qasim Ibnu Asakir, ini pernyataan yang sangat terkenal di kalangan kita. Qala al-Imam al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir, Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir mengatakan, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna luhumal ulama masmumatun, sesungguhnya dagingnya para ulama itu adalah beracun." Ya, dagingnya para ulama adalah beracun. Dagingnya Pak Winu beracun, ya. Dagingnya Pak Anies beracun, ya. Jadi para ulama pencari ilmu itu beracun. Kemudian wa'adatallahu fi hadki astarin muntaklisihim ma'lumatun, ya. Sudah jadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyingkap astar, tabir-tabir para pencela dengan terlihat dengan sendirinya. Jadi suatu ketika para pencela ulama itu, ya, mencaci maki dan sebagainya, nanti Allah akan buka semuanya. Akan Allah buka tabir para pencela-pencela tersebut. Wa inna man atlaqa lisanahu, dan sesungguhnya barang siapa yang dengan lisannya itu fil ulama'i bisalbi, terhadap ulama itu membuka aib mereka, menyebarkan aib dan sebagainya, ibtalahullahu qabla mauti bimautil qalbi, maka Allah akan berikan dia itu musibah sebelum kematiannya dengan kematian hati. Nah, terus dagingnya ulama itu pahit, beracun, ya, sehingga Allah nggak suka kalau para wali-walinya itu dimungsuhi. Nah, ini kan jamaah rahimahullah, sekarang ini kan nafsu itu lebih dominan daripada iman. Contoh yang sekarang lagi viral, sound horeg, ya, itu dari segi manapun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Gak ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar. Itu ulama dengan keilmuannya, dengan kapasitasnya, semuanya sepakat bahwa sound horeg itu haram hukumnya. Nah, ini kan dilawan ini. Bahkan ulama yang mengharamkan dilecehkan dan sebagainya. Nah, hati-hati. Jadi kita jangan sampai kita ini melecehkan, menyakiti para ulama, para penuntut ilmu, para pengkaji Al-Qur'an, ya, para apalagi penghafal Al-Qur'an misalkan, ya, dan orang-orang yang datang menuju ke masjid dalam melakukan thalabul ilmi. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Itu penghalang yang kedua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Allah memberikan deklarasi, man adzali waliyan faqad azantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku maka telah aku deklarasikan permusuhan kepada mereka. Rawahul Bukhari. Yang kedua, ya. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, yaitu al-kadzdzab, ya, dusta. Ini juga salah satu penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan seperti itu. Dalilnya banyak jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah itu setiap pagi hari ba'da subuh itu biasanya berkumpul dengan para sahabat, kemudian beliau bertanya, adakah yang tadi malam bermimpi? Semuanya tidak ada menjawab, karena kalau ada yang bermimpi suruh bercerita. Maka Rasul mengatakan, tadi malam saya ditemui oleh dua hamba Allah. Saya diajak jalan-jalan. Kemudian saya melewati sebuah tempat, di situ ada dua orang manusia. Satunya berdiri, satunya duduk di bawah atau terbaring. Yang berdiri membawa batu yang sangat besar. Kemudian batu itu dilemparkan ke kepala orang yang berbaring itu sampai pecah kepalanya, hingga bajunya itu menggelinding ke bawah. Kemudian saya bertanya, siapakah mereka itu? Kata dua
orang itu, ya Muhammad intolik, udah jalan saja ke Muhammad. Kemudian saya sampai ke sebuah tempat. Ketika itu ada dua orang, yang satunya itu membawa besi pengikat. Kemudian besi pengikat itu ditaruh di mulutnya laki-laki yang duduk di samping kanan, ditarik sampai ke Kufah, sampai ke tengkuk ke belakang. Satunya juga ditarik sampai ke Kufah, sampai tengkuk ke belakang ini, sobek ke belakang. Saya bertanya, man haula, siapa mereka itu? Ya Muhammad intolik, ya Muhammad jalanlah kamu. Sampai saya melewati sebuah sungai darah, kata beliau. Ada dua orang, yang satunya di sungai, yang satunya di pinggir sungai. Setiap kali yang di dalam sungai itu ingin keluar dari sungai darah itu, dilempari batu oleh orang yang di pinggir sungai, sehingga dia tidak bisa ya, keluar dari sungai itu, dan dia tenggelam. Begitu seterusnya. Saya bertanya, siapa mereka itu? Ya Muhammad intolik, jalanlah kamu. Hingga kemudian yang ketiga, ya, saya melewati sebuah tempat, ada sebuah tungku, di bawahnya ada api. Tungku ini ya berbentuk seperti kendi, di atasnya itu sempit, dan ketika api ini padam, orang-orang itu turun ke bawah. Ketika api ini menyala, orang-orang naik ke atas, dan orang-orang itu laki perempuan telanjang semuanya. Saya bertanya, siapa mereka itu? Nah, ya Muhammad intolik, berjalanlah kamu. Hingga kemudian kami sampai di sebuah taman, dan mereka pun bercerita. Yang pertama kata dua orang ini, yang kemudian Rasul mengatakan huma malakani, mereka adalah dua malaikat. Yang pertama kata beliau, kata malaikat ini, adapun laki-laki yang memukul kepala orang sampai pecah itu adalah hajrul Quran, orang-orang yang menjauhi Al-Quran, ya, nggak pernah moco, nggak pernah mengamalkan, melecehkan Al-Quran, menyakiti Al-Quran. Ini adabnya seperti itu. Adapun orang-orang yang mulutnya disobek kanan sampai ke tengkuknya, dan itu sampai ke tengkuknya adalah al-kadzabu wa ghalabuhu bil qaul, para pendusta yang mereka lebih banyak dustanya dalam perkataannya. Loh jamaah, ngoten niku. Adapun orang-orang yang di pinggir sungai itu adalah akil riba, para pemakan harta riba. Sedangkan orang yang ditunggu itu adalah para pezina laki-laki perempuan. Ini semua jamaah rahimakumullah akan dialami ketika di alam barzakh. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa azab kubur itu tidak hanya terjadi kepada orang kafir, tapi orang mukmin yang dia bermaksiat, dia juga terkena azab kubur sesuai dengan amal yang dia kerjakan di dunia. Maka hati-hati, jadi rahmat Allah itu ya juga akan tertunda ketika perkataan itu lebih banyak dustanya daripada jujurnya. Ya, kenapa sih orang itu kok nek bojo itu kok tatak jamaah? Ya, bojo kan tatak, orang bojo itu kan. Ya karena ada dua alasan penting yang melatar belakangi orang itu berdusta. Yang pertama adalah adamul iman, nggak ada iman, imannya nggak ada Allah di sana. Karena kalau dia ada iman, ada Allah, pasti dia akan takut, dia akan khawatir bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengawasi. Ya, dia nggak takut sama sekali. Yang kedua, kenapa dia tatak? Karena dia nggak punya nurani sama sekali, hatinya mati, sehingga yang adanya adalah nafsu dan kepentingannya saja. Makanya orang berdosa itu tatak. Tapi ingat, jaminannya sak tatak-tatake wong berdusta, sak hebat-hebatnya bungkus dia dalam berdusta, ada satu hal yang tidak bisa dibohongi. Kata Rasul, as-sidqu tumaknina wal kizbu raibatu. Jujur itu membawa ketenangan hidup, sedangkan dusta membawa kegelisahan. Wong dusta pasti gelisah. Kenapa gelisah? Karena rahmat Allah tidak sampai kepada dia. Ya, itu jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat. Ya. Kenapa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ya, terhalang
yaitu karena ada namanya az-zulmu, kezaliman. Hati-hati. Ini pernah saya ungkap, tapi yang jelas Rasul bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, setiap kita ini punya masalah dengan saudara kita. Tapi sehebat apapun masalahnya yang menghalangi kita dengan saudara kita, segera selesaikan. Ya, segera selesaikan. Apa kata Rasul? Ya. Ya. Man kana lahu muslimatun, barang siapa yang punya sangkut paut kezaliman ala akhihi, terhadap saudaranya, ya, min arudin au syai'in, dari sesuatu, pinjaman misalkan, atau sesuatu yang menyakitkan, ya pokoknya ada penghalang lah. Maka kata Rasul, falyatahalalul yauma, hendaknya dia segera berkomunikasi, minta dihalalkan, minta maaf, ojo meneng-menengan. Ya. Min qabli ayyakuna dinan wala dirham, sebelum nanti yang namanya dinar, yang namanya dirham, yang namanya rupiah enggak berlaku lagi. Ya. Kapan itu? Ya, nanti kalau mati. Ya. In kana amal salihun ukhiza minhu biqadri mazmati. Kalau dia punya amal soleh, maka diambillah, ya, kebaikannya itu sekadar kezaliman yang pernah dia kerjakan. Fa in lam yakul hasanatun, kalau dia enggak punya kebaikan sama sekali, ukhiza min sayyiati sahibi fahamal alaihi, maka diambillah kejelekan dari saudaranya untuk diberikan kepada orang tersebut. Ya, ini supaya rahmat Allah itu turun. Ya, kenapa demikian? Karena kezaliman. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi, kalau kita punya hal-hal yang sifatnya kezaliman, segera selesaikan. Ya, apakah itu sifatnya fisik, ya, atau non fisik, diselesaikan. Ya, jaluk sepuro, datangi. Jaluk sepuro itu aja ngenteni riyo ae. Riyo ae Pak, sepuro jangan. Ya nek nutut, nek gak nutut ya apa? Ya kan gitu. Kadang kita ini kan misalkan masalah hutang piutang itu, kadang-kadang kita ini ada perasaan sungkan dengan saudara kita itu. Ini saya sedikit ulas ya. Ini hadisnya sahih juga. Orang mati, monggo Bapak Ibu napa niki saya yang punya hutang pripun? Pun selesai. Padahal belum selesai jamaah. Mau kita selesaikan, engko ae ket wingi mati kok ditagih hutange gak enak. Enggak. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu masih menunda rohnya untuk mendapat rahmatnya kalau hutangnya belum terselesaikan. Nah, itu ya. Maka kalau ingin mendapat rahmat Allah dari saudara kita yang meninggal dunia, ya kita tolong dengan segera menyelesaikan hutang piutangnya. Ini jamaah rahimakumullah, beberapa hal yang menjadi penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, innahu wal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha rahmat, ya, dan sangat mencintai hamba-hambanya. Kita berbuat dosa kepada Allah, ya, sehebat apapun dosa kita, selama ada iman, selesai semua jamaah rahimakumullah. Selesai semua. Tapi ya kalau 4 hal tadi enggak kita selesaikan, ya rahmat Allah tidak akan bisa menghampiri kita. Yang jelas Allah sudah menyatakan dalam hadits qudsi, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, seandainya engkau itu mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi, ya, mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, summa lakitani, kemudian kau bertemu aku mati, la tusrik bi syai'an, tidak menyekutukan aku sama sekali, mati dalam keadaan iman, tidak dalam keadaan kesyirikan. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku pasti akan mendatangimu dengan ampunan juga sepenuh bumi. Oh, subhanallah. Ini rahmat Allah jamaah. Rahmat Allah terbuka luas untuk kita sekalian. Tetapi akan ada penghalangnya
kalau tidak kita selesaikan segera ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kebaikan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.